Ya, selamat sore teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Sebelum kita memulaikan ibadah kita di sore ini, saya dan teman-teman semua bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Kami Naikkan Syukur Padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur karena kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Mari kita satu dalam doa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah yang kami laksanakan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya mau jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi sekali lagi dari Kirim Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Biar pembacaan Alkitab kita di sore ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yakni Mazmur 23 ayat 1-4. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami selaku anak-anak-Mu rindu mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, mari datang, berkatilah kami, berikan hikmat kepada kami agar kami dapat mengerti dan memahami, bahkan kami dapat melakukannya dari hari lepas hari. Berfirman-Lah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Mazmur 23 ayat 1-4 dengan judul perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Sampai sekian jauh pembacaan kita di sore ini. Ya, teman-teman, Mazmur 23 adalah salah satu bagian Alkitab yang paling terkenal dan sering dijadikan sumber penghiburan. Dalam ayat 1-4 ini, Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang setia dan penuh kasih, yang selalu menjaga dan memimpin umatnya. Daud membuka Mazmur ini dengan pernyataan yang penuh keyakinan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pernyataan ini mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah sumber segala kebutuhan kita, baik itu jasmani maupun rohani. Dia membawa kita ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Simbol air dan rumput yang hijau ini adalah simbol pemeliharaan dan kedamaian yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Ketika kita menghadapi sebuah kekhawatiran,
tentang kebutuhan sehari-hari, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu tahu apa yang kita perlukan. Percayalah kepadanya seperti domba yang bergantung penuh kepada gembalanya. Pada ayat yang ketiga, Mazmur ini melanjutkan dengan mengatakan bahwa Tuhan menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik kita, tetapi juga kebutuhan jiwa kita. Dia menuntun kita ke jalan yang benar, bahkan di tengah godaan dan kesesatan dunia ini. Saat kita merasa tersesat atau lelah secara rohani, ingatlah bahwa Tuhan sanggup menyegarkan jiwa kita dan menuntun kita kembali kepada kebenaran. Berdoa dan mencari kehendak-Nya akan membawa kita pada jalan hidup yang penuh damai. Kemudian ayat yang keempat, ayat ini memberikan penghiburan yang luar biasa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kehadiran Tuhan memberikan keberanian bahkan dalam situasi tergelap sekalipun. Gada dan tongkat itu melambangkan perlindungan dan bimbingan Tuhan yang selalu menyertai kita. Ketika kita melewati masa-masa sulit, kita tidak perlu takut karena Tuhan adalah gembala yang baik. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Dia adalah sumber perlindungan kita, dan percayalah bahwa segala sesuatu yang kita alami ada dalam kendalinya. Mazmur 23 ayat 1-4 ini mengajarkan kita untuk hidup dalam keyakinan dan damai karena Tuhan adalah gembala kita. Dia memelihara, menuntun dan menyertai kita di setiap musim kehidupan. Jadi mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, percaya bahwa Dia akan selalu setia menjaga kita. Dari refleksi ini, kita akan membagikan sedikit pengalaman pada teman-teman. Pengalaman ini berhubungan dengan ayat yang pertama. Jadi sebelum berkuliah itu sempat kita tidak berpikirkan untuk melanjutkan perkuliahan karena memikirkan beban orang tua. Kita punya bapak sehingga ada pekerjaan, kemudian kita mama juga sakit. Jadi kita pikir ini kalau kita kuliah mau dapat uang dari mana Pak bayar uang kuliah. Setelah kita mencari cara, ada seorang guru yang mengatakan Pak Beta tempat untuk punya kuliah yaitu IAKN Ambon. Itu membuka pendaftaran dan di dalamnya ada beasiswa. Beasiswa itu dapat membantu atau untuk membayar uang kuliah, kemudian kebutuhan perkuliahan atau. Jadi dari situ kita mencoba untuk mengurus berkas-berkas yang diperlukan, kemudian kita membawa ke kampus IAKN. Kemudian pada saat tes kita ikut dan ternyata kita punya nama keluar di beasiswa. Itu menjadi kita pun pengharapan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan atau sedang susah, tetapi selalu ada jalan keluarnya. Dimana kita berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Dan kita percaya bahwa dengan beasiswa itu adalah suatu mujizat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada beta untuk tetap melanjutkan kuliah. Jadi teman-teman, beta mengajak teman-teman agar selalu percaya kepada Tuhan. Berdoa saja apa yang katong punya pergumulan selama ini, pasti Tuhan akan
mewujudkan tentunya doa itu. Untuk mengaminkan pembacaan dan refleksi kita di saat ini, kita angkat pujian firman Allah Jayalah. Firman Allah Jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Ya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh syukur. Terima kasih atas anugerah kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul lagi di hari ini, ya Tuhan. Kami bersyukur atas berkat kasih setia-Mu yang kami rasakan, atas berkat-berkat yang terlihat maupun tidak. Ya Bapa, kami berdoa bagi kami para mahasiswa, Engkau Maha mengetahui perjuangan kami dalam belajar, menghadapi tugas, dan mempersiapkan masa depan kami. Berikan kami hikmat untuk memahami ilmu yang kami pelajari, ketekunan untuk menyelesaikan tugas, dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Tolong kami agar senantiasa memuliakan nama-Mu melalui studi kami. Kami juga memohon berkat-Mu bagi para dosen, agar mereka diberi kesehatan dan kebijaksanaan dalam membimbing kami. Ya Allah, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menerangi hati kami, dan kami juga dapat memahami kebenaran firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami dari hari lepas ke hari. Berikan kami hati yang taat dan penuh kasih untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Sekarang kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kiranya damai sejahtera-Mu menyertai setiap langkah kami saat kami kembali ke rumah masing-masing. Lindungilah kami di perjalanan dan berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami saksi-Mu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman semua bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian dari Kidung nomor 178, karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercerah. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal menyertai kita semua yang ada saat ini, mulai hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan dulu kembali.
Ibadah kita telah selesai. Teman-teman, selamat sore, shalom. Shalom.